Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa hadirin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obat, yang karya dari Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang al-uqubat syar'iyyah wa qadariyah, hukuman atau sanksi syar'i dan juga qadari. Apa itu sanksi syar'i dan apa itu sanksi qadari? Apa itu hukuman syar'iyyah dan hukuman qadariyah? Ada beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama tentang dua jenis hukuman atau dua jenis sanksi dalam Islam. Di dalam Islam ada dua jenis sanksi, syar'i, qadari. Syar'iyyah, qadariyah. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, perbedaan pertama antara hukuman syar'i dengan hukuman qadari. Hukuman syar'i atau sanksi syar'i adalah hukuman langsung kepada fisik, adalah hukuman langsung kepada fisik orang yang berbuat dosa di dunia. Hukuman langsung kepada fisik mereka, maksudnya fisik orang yang berbuat dosa di mana? Di dunia. Ini perbedaan pertama. Contoh, hukum dera atau cambuk. Hukum dera atau cambuk bagi orang yang berzina dan belum pernah menikah. Hukuman dera atau cambuk bagi orang yang berzina dan dia belum pernah menikah. Berapa kali nyambuk? 100 kali. Dan diasingkan 1 tahun.
Menurut pendapat yang rajih, setelah 100 kali cambuk dan diasingkan 1 tahun. Contoh lain, apa contoh lain? Nikah? Nah, potong tangan, betul, bagi para pencuri. Potong tangan bagi para pencuri. Potong tangan dan kaki bagi para perampok. Itu hukuman syar'i yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung kepada fisik orang-orang yang berbuat kedurhakaan atau dosa tersebut. Hukum rajam bagi orang yang berzina, zina muhsan. Bagi orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, na'udzubillah. Nanti kita akan bahas 3 hal di situ. Sedangkan hukum qadari adalah hukuman Allah. Hukuman Allah yang ditimpakan kepada pelaku maksiat. Hukuman Allah yang ditimpakan kepada pelaku maksiat bisa berupa fisik, harta, ataupun psikis, hati, jiwa. Hukuman Allah yang ditimpakan pada para pelaku maksiat bisa berupa fisiknya, hartanya, atau psikisnya atau hatinya, jiwanya. Baik di dunia atau bisa juga di akhirat. Ini perbedaan yang pertama. Baik di dunia atau bisa juga di akhirat. Jika hukuman qadari, hukuman Allah Azza wa Jalla Allah timpakan kepada para pelaku maksiat bukan hanya pada fisiknya, bisa juga pada hartanya, bisa juga pada jiwanya atau psikisnya. Contoh pada fisik, orang tersebut Allah berikan sakit, misalnya. Orang tersebut Allah berikan musibah, kecelakaan, naudzubillah. Itu pada fisik contohnya. Pada harta, tiba-tiba hartanya kemudian hancur berantakan, bangkrut, hancur-hancuran karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, perbuatan kedurhakaan, maksiat yang dia lakukan. Dan sudah kita bahas panjang lebar. Salah satu dampak buruk dari perbuatan dosa itu mengangkat keberkahan pada harta, menghilangkan keberkahan dan seterusnya. Betul ya? Atau pada psikis, hati, jiwa, hati yang tidak tenang, nggak ada ketenangan, dengan tentraman jiwa bagi hatinya, bagi orang yang melakukan maksiat, was-was kehidupannya, selalu gelisah, sengsara kehidupannya, walaupun mungkin dunia ada di tangannya, tapi hatinya tidak Allah berikan kebahagiaan. Ini hukuman qadari. Ini hukuman qadari. Perbedaan pertama antara hukuman syar'i, sanksi syar'i dalam Islam dan juga hukuman qadari. Nah, kalau hukuman qadari dari ditimpakan pada pelaku maksiat bisa berupa fisiknya tiba-tiba sakit, fisiknya tiba-tiba celaka, mendapatkan keburukan dan seterusnya, atau bagi hartanya, atau pada fisiknya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Akhirat contohnya apa? Siksa kubur. Itu na'udzubillah min dzalik. Dapatkan siksa kubur bagi orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Dan ini semua jelas bagi orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Ketika dia bertaubat kepada Allah, istighfar, diterima taubatnya, maka jelas Allah Azza wa Jalla akan ampuni, jelas. Bisa juga di hari akhirat selain di alam kubur. Di mana? Di mahsyar. Mengerikan luar biasa. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Kengerian yang sangat luar biasa di mahsyar. Mereka melihat neraka Allah depan mata kepala mereka. Nah, jadi ini hukuman qadari. Perbedaan pertama antara hukuman syar'i dengan hukuman qadari. Perbedaan kedua,
Perbedaan kedua, hukuman syar'i adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Haddadahallahu fil Quran was sunnah. Hukuman syar'i adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukuman syar'i adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti tadi hukum hudud, hukum had, hukum potong tangan, hukum qisas, misal hukum tadi rajam dan seterusnya. Adapun hukuman qadari, adalah hukuman yang terjadi karena kehendak Allah. Adapun hukuman qadari adalah hukuman yang terjadi karena kehendak Allah sebagai akibat dari perbuatan manusia, sebagai akibat dari perbuatan buruk manusia. Hukuman yang terjadi karena kehendak Allah sebagai akibat dari perbuatan buruk manusia. Jadi sebab akibat al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika seorang hamba Allah melakukan amal saleh, kebaikan, iman, maka Allah Azza wa Jalla juga akan membalasnya kebaikan pula di dunia dan juga di akhirat. Tapi ketika hamba tersebut berbuat keburukan, maksiat, dosa, kedurhakaan, bahkan kesyirikan, na'udzubillah, dia tidak bertobat akan perbuatan itu, maka Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya akan memberikan hukuman kepada manusia dari perbuatan buruk tersebut. Perbedaan yang ketiga antara hukuman syar'i dengan hukuman qadari. Hukuman syar'i ditimpakan khusus hanya kepada pelaku maksiat saja. Hukuman syar'i diberikan khusus kepada para pelaku maksiat saja. Orang yang berzina misalnya, dia dihukum, yang saksinya misalnya enggak. Yang berzina saja dihukum. Orang yang membunuh yang dihukum saja, orang pembunuh kan gitu. Orang yang mencuri saja dihukum. Jadi hukuman yang ditimpakan khusus hanya kepada pelaku maksiat saja. Sedangkan hukuman qadari, hukuman Allah yang ditimpakan kepada pelaku maksiat dan secara umum. Ini mengerikan. Hukuman Allah yang ditimpakan kepada pelaku maksiat dan secara umum. Jadi khusus dan juga umum. Contohnya gempa, betul, bencana alam, tsunami, kena semua tuh, betul ya. Wabah kemarin contoh COVID. Itu kan mau orang soleh, mau orang buruk, semuanya kena. Tertimpa dengan itu. Tertimpa dengan hal tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, bertakwalah kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi hukuman ini, siksaan ini bukan hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja, tapi kepada semua manusia bisa jadi. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla sangat keras siksaannya. Alhamdulillah billahi masallallahu alaihi. Nah, disinilah ketika seorang manusia atau kelompok dari manusia meninggalkan dakwah ila Allah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mendiamkan keburukan, bahkan menyetujui keburukan tersebut, bahkan bisa jadi na'udzubillah ikut partisipasi dari keburukan maksiat tersebut, bisa jadi Allah Azza wa Jalla timpakan azab atau siksa secara apa? Menyeluruh. Na'udzubillah min dzalik. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasul memperumpamakan apa? Orang yang di dalam kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Orang yang di bawah kapal, lantai-lantai baik itu, di bawah kapal ingin ngambil air. Daripada dia ke atas capek, dia lubangin aja bawahnya, bawahnya masuk air. Yang di atas mendiamkannya. Betul ya? Yang di atas mendiamkannya. Maka dia tujuannya dia tahu. Apa-apalah ambil air aja, kita tetap ya, tinggal bolongin, lubangin, dapat air di bawahnya. Maka pasti ujung-ujungnya semuanya karam, hancur semua. Nah, makanya banyak orang mengatakan apa? Yang maksiat gue, kenapa lo yang pusing? Salah ini. Yang kena apa? Semuanya. Kalau kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar, kalau kita tidak menasihati, kalau kita tidak berdakwah di jalan Allah, kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kena semuanya. Walaupun nanti akan dibangkitkan sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing, jelas. Yang iman-iman, yang kufur-kufur dan seterusnya. Tapi semuanya apa? Terkena. Walaupun bisa jadi orang saleh di dalam juga terkena. Alhamdulillah. Itu bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada banyak dalil kata masalah tersebut. Saya sebutkan beberapa aja. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 78 dan 79. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 78 dan 79. Ini pernah terjadi di kaum sebelum kita, itu Bani Israel. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Nabi sama kanu yaf'alun. Orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain senantiasa tidak melarang. Lihatnya. Mereka satu sama lain senantiasa tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Mereka iakan perbuatan kemungkaran, maksiat, dosa yang dilakukan oleh mereka. Yamin aja. Sesungguhnya sangatlah buruklah apa yang mereka perbuat tersebut. Semuanya kena. Semuanya apa? Karena ketika mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah jauhkan dari rahmat Allah. Allah mendapatkan apa? Allah memberikan laknat kepada mereka. Laknat itu akbar dan rahmatillah, ya. Jauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya berkata, dahulu orang-orang Yahudi laknat oleh Allah karena mereka tidak berhenti dari kemungkaran yang mereka perbuat. Dan sebagian mereka juga tidak melarang sebagian lainnya dari kemungkaran tersebut, sehingga terkena semua. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ayat di atas juga menunjukkan larangan duduk dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran dan mengandung perintah untuk meninggalkan dan menjauhi mereka. Allahu Akbar. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah mengomentari ayat ini. Ayat ini menerangkan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara mendatangkan kemarahan dan laknat Allah Taala.
Alhamdulillah. Allahu akbar. Kesalah ini kan mengatakan apa? Yang minum khamr gue, yang zina gue, betul apa lagi tuh? Yang judi gue, atau yang sibuk, salah ini. Ketika kita mendiamkannya, tidak berikan nasihat, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terkena semua itu hukuman qadari. Itu hukuman qadari. Maka salah ketika kita mendiamkan ada satu keburukan. Ini salah satu saja mereka. Salah satu dari bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah min dzalik sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa perbedaan antara hukuman syar'iyyah dengan hukuman apa? Qadariyah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah Ta'ala hampir-hampir tidak pernah menggabungkan dua hukuman ini atas seorang hamba. Wala yakadu Rabbu Ta'ala yajma'u 'abdihi baina uqubatayn illa idza lam yafi ahaduhuma bi raf'i mujibi dzab. Jadi Allah Azza wa Jalla hampir-hampir tidak pernah menggabungkan dua hukuman ini, syar'iyyah dan qadariyah sekaligus pada seorang hamba, melainkan jika salah satunya belum menghapuskan dosa. Misal, ketika seseorang sudah dihukum secara syar'i dan itu sudah menghapuskan dosa-dosanya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menghukumnya secara apa? Qadari. Contoh hadis yang ma'ruf tentang wanita berzina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku zina kemudian dirajam. Ketika darahnya mencarat ke Khalid bin Walid, maka Khalid mencela wanita ini, wanita berzina dan seterusnya. Rasulullah melarang, "La tasubbuha ya Khalid." Jangan kau cela wanita ini, wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law qusimat ila 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum. Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat yang ketika taubat wanita ini dibagikan 70 orang di Madinah akan mencukupinya. Jadi dari hukuman syar'i yang ditegakkan oleh Nabi kepada wanita ini telah menghapuskan apa? Dosanya, bahkan menambah pahala yang luar biasa kepada wanita ini. Jadi hukuman syar'inya tidak juga mendatangkan hukuman qadariyah. Nah, begitu juga sebaliknya kata beliau. Begitu juga apa? Sebaliknya, jika hukuman syar'i itu ditiadakan, maka biasanya posisinya akan digantikan dengan hukuman qadari. Contoh, kita nggak ada ketika orang berzina dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun bagi yang belum pernah menikah. Atau zina muhsan, na'udzubillah, ketika dia zina dan sudah pernah menikah kemudian dirajam sampai mati, nggak ada, kan gitu. Maka biasanya orang yang seperti itu ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman qadari kepadanya di dunia dan di akhirat sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Di antara syar'i ataupun apa? Qadari. Alhamdulillah dari Rasulullah SAW. Bisa jadi lebih berat kata beliau, bisa jadi lebih ringan. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan dosa-dosa yang mereka lakukan tersebut. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan kemudian beliau menyebutkan qad taqaddama anna al-'uqubat asy-syar'iyyah syara'aha Allah subhanahu 'ala qadri mufsidati dzamb wa tafadhi at-tab' laha. Dan sungguh kata beliau, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hukuman syar'i yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ini berdasarkan tingkat kerusakan dosa yang pertama ini. Berdasarkan tingkat kerusakan dosa, ala qadri mufsidati dzamb. Dan yang kedua, wa taqadi at-tab' laha. Dan bisa jadi dari dorongan tabiat. Jadi dua sebab ini biasanya. Ya, sebelumnya kata beliau sudah dijelaskan 50 kemarin tuh 50 dari apa? Dampak buruk, dampak negatif dari perbuatan dosa dan kemaksiatan.
bahwa hukuman syar'i yang Allah Azza wa Jalla berikan itu ditetapkan berdasarkan tingkatan kerusakan dosa dan dorongan tabiat. Kemudian beliau menyebutkan Allah Azza wa Jalla membagi hukuman syar'i ini 3 macam. Al-qatl wal qata' wal jild. Yang pertama hukuman bunuh. Contohnya di qisas, orang yang membunuh kemudian di qisas. Kemudian tadi orang yang berzina muhsan, na'udzubillah. Yang kedua al-qata', potong, dipotong tangan bagi para pencuri, potong tangan dan kaki bagi para perampok dan seterusnya. Wajil dan juga dera, cambuk. Ini 3 hukuman syar'i yang disebutkan. Kemudian beliau menyebutkan Allah memberikan hukuman bunuh ini kepada orang-orang yang berbuat kekufuran dan kejahatan-kejahatan yang tingkatannya hampir sama. Contohnya apa? Al-kufur, kekufuran, murtad dari agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dihukum bunuh orang tersebut. Tapi jelas yang menghukumnya tidak lain tidak bukan adalah waliul amr, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, ya alhamdulillah. Waliul amr yang menegakkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yahillu dami muslim illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seseorang itu ditumpahkan kecuali karena 3 hal. As-sayyibul dzani, yang pertama zina muhsan nih, orang yang sudah pernah nikah kemudian berzina. Kemudian salah satunya apa? Wa tariku lidinihi wal al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah kaum muslimin. Salah satu berarti apa? Hukuman kesyirikan, kekufuran itu bisa mendapatkan hukuman bunuh atau yang semisal atau setingkat kejahatannya. Contohnya beliau menyebutkan tadi zina dan juga liwat. Apa liwat? Homoseksual, hubungan sama jenis. Na'udzubillah. Kenapa? Fa inna hadza yufsidul adyan wa hadza yufsidul ansab wa naw'ul insan. Karena itu semua pasti merusak agama, merusak nasab, merusak kekeluargaan dan seterusnya. Hancuran luar biasa, subhanallah. Makanya Imam Ahmad menyebutkan la a'lam ba'dal qatl dzamban a'dhamu min az-zina. Aku tidak mengetahui hukuman setelah pembunuhan ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Subhanallah. Kita tidak mengetahui setelah pembunuhan, setelah al-qatl, pembunuhan, ada dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Imam Ahmad berhujjah dengan dalil dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling terbesar? Yang pertama Rasul katakan, "Antaj'alallahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan dirimu. Perbuatan apa ini? Syirik. Perbuatan syirik. Qultu thumma ayyu? Aku berkata lagi, apa lagi ya Rasulullah? Dosa setelah itu. An taqtula waladaka makhafata an yat'ana ma'aka. Alhamdulillah. Engkau membunuh anakmu karena takut jatah makanmu diambil sama dia. Ini takut akan rezeki. Sehingga engkau bunuh apa? Anakmu tersebut. Alhamdulillah. Kalau qultu thumma ayyu? Aku bertanya lagi, apa lagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? An tuzani bihalilati jarika. Alhamdulillah. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri apa? Tetanggamu. Ikhwan, 3 dosa ini: syirik, membunuh, berzina. Itu dosa besar luar biasa. 3-tiganya. Syirik bentuknya banyak. Contoh, seseorang bersumpah atas nama selain Allah, man halafa bi ghairillah faqad asyraka wa kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Kita masuk syirik, betul ya? Percaya tentang ramalan bintang, mungkin seterusnya. Termasuk apa? Syirik. Ada banyak, tapi kesyirikan yang paling parah luar biasa ketika engkau menjadikan Allah tandingan kepada selainnya.
Menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya apa? Syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Gitu. Jadi kesyirikan itu bentuknya banyak. Riya, sum'ah, itu kan syirik juga. Walaupun itu syirik kecil misalnya, tapi kesyirikan yang paling parah ketika kita menjadikan Allah Azza wa Jalla tandingan-tandingan selain. Maka dosanya parah-parah luar biasa. Kemudian tadi membunuh, dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Tapi membunuh yang paling parah adalah apa? Ketika kita membunuh anak kita sendiri karena takut akan rezeki, takut nggak dapat makan, na'udzubillah. Itu pembunuhan yang paling parah kata Nabi SAW. Begitu juga ketika zina dosa besar luar biasa. Tapi dosa besar zina ini pasti bertingkat-tingkat. Yang paling parah berzina dengan apa? Istri tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Itu keburukannya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Ini secara umum. Apalagi kemudian sampai dizinani. Maka dosanya pasti lebih apa? Lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Hati orang tetangga tersebut pasti akan tersakiti luar biasa dan seterusnya. Nah ini disebutkan oleh para ulama termasuk oleh beliau tahu masalah ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan surat, menurunkan ayat untuk membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Furqan ayat ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Satu, berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Yang kedua apa? ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah Azza wa Jalla kecuali dengan alasan yang benar. Dosa kedua, membunuh. Yang ketiga, wala yaznun, dan tidak berzina. Ternyata Allah Azza wa Jalla kemudian langsung apa? Membenarkan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allahu akbar. Yang pertama dosa syirik, dan syirik paling terbesar na'udzubillah min dzalik ketika kita mengambil tandingan selain Allah. Yang kedua, dosa membunuh, dan dosa membunuh paling besar adalah ketika kita takut akan rezeki sehingga membunuh anak kita, membunuh keluarga kita, membunuh orang yang harusnya kita paling sayangi, na'udzubillah. Dan yang ketiga berzina, dan berzina yang paling parah adalah ketika seseorang berzina dengan istri tetangganya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaru bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya, apalagi sampai kemudian menzinahi istri tetangganya. Alhamdulillah. Ditambah lagi kata beliau, tetangga tersebut termasuk qariban min aqaribihi. Alhamdulillah. Ini dosanya lipat-lipat lagi luar biasa. Tetangganya tersebut ternyata bisa jadi saudaranya, keluarganya, kerabatnya. Ini sudah zina dengan tetangganya, merusak ranjang tetangganya tersebut, memutus tali silaturahmi dengan kerabatnya tersebut. Maka dosanya lebih parah lagi. Sebagaimana kata beliau, ketika seseorang tetangga yang keluar rumahnya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita masuk ke rumahnya untuk menzinahi istrinya, ini pun dosanya luar biasa. Contoh zaman dulu mungkin apa? Orang yang pergi jihad, dia bisa berbulan-bulan, subhanallah, bisa lama. Perginya untuk ketaatan kepada Allah suaminya. Tapi gara-gara tersebut kemudian apa? Seseorang kemudian masuk ke dalam rumah istri, kata tangganya menzinahi istri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hadits Buraidah dari Rawi Muslim, nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada orang yang dizinahi istrinya tersebut, khudh min hasanatihi ma syi'ta. Ambillah
dari kebaikan-kebaikan orang ini, orang yang berzina istrinya, semau silahkan ambil kebaikan. Rasul menyebutkan apa? Fama dhannukum, maka bagaimana anggapan kalian? Apakah mungkin suami ini akan mensisakan sedikit saja pahala dari orang yang telah menzina istrinya? Mungkin habis itu pasti diambil semua dari asal dan betul. Alhamdulillah. Ay ma dhannukum annahu yatruku lahu min hasanatin qad hukima min an ya'khudha minha ma syaa. Allahu akbar. Jadi apa anggapan kalian ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh orang tersebut yang telah disakiti hatinya karena dizinahi istrinya, apakah dia akan meninggalkan sedikit dari pahala orang yang telah menzinahi istrinya tersebut? Tidak akan pernah. Itu orang-orang yang luar biasa bangkrutnya di hari kiamat nanti. Berarti zina luar biasa ya Pak. Bayangkan baik bagaimana besarnya dan keburukan dari dosa zina itu sendiri. Tapi banyak orang-orang yang kemudian meremehkan dari dosa zina itu sendiri. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan pelajaran besar bagi diri kita, ikhwan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh penulis di sini, banyak dari dosa-dosa yang dosa tersebut bisa mendatangkan hukuman syar'i atau juga hukuman qadari. Salah satunya 3 dosa yang disebutkan dengan jelas, yaitu kesyirikan, kemudian membunuh anak-anak takut rizkinya diambil, yang kedua adalah berzina dengan istri tetangga. Ada juga yang lain yang lebih parah juga disebutkan oleh beliau, ketika orang yang sudah tua renta berzina. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan berbicara dengan dirinya di hari kiamat nanti. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan 4 azab tersendiri. Salah satunya siapa itu? Syekhun zani, orang yang sudah tua, renta, zina. La ilaha illallah. Syahwatnya udah 5 wak, masih zina. Bayangkan. La haula wala quwwata illa billah. Terjadi. Sebanyak-banyaknya kita lihat sekarang bagaimana kakek-kakek kemudian apa? Menzina anak kecil dan seterusnya. Dosanya berlipat-lipat, itu luar biasa. Orang Betawi ngomong apa? Sudah bau tanah, bukannya taubat, maka berbuat apa? Dosa. Dosanya berlipat-lipat, itu naudzubillah. Yang kedua, ailul mustakbir. Orang yang miskin sombong. Naudzubillah. Bukan berarti kaya boleh sombong ya, nggak boleh, dosa. Betul ya? Ini udah miskin, sombong, apa yang boleh disombongkan? Alhamdulillah. Yang ketiga adalah Malikul Jabbar, para penguasa atau para pemimpin yang kadzdzab, Malikul Kadzdzab, para pendusta, para pemimpin yang berdusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh beliau juga tentang dosa-dosa yang kemudian bisa mendatangkan hukuman syar'i dan juga hukuman qadari. Ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita, ikhwan. Tidak bisa kemudian kita hanya memikirkan nafsi, yang penting saya. Orang lain yang penting salah. Ini pentingnya seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ad-da'watu ila Allah. Karena itu dalam surat Al-Asr, orang yang terlepas dari kerugian dunia akhirat illal ladzina amanu. Yang pertama orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat. Yang kedua siapa? Beramal saleh. Kalau kita temukan iman dan amal saleh, iman amal saleh dalam Al-Qur'an pasti di dalamnya ada ilmu. Iman, ilmu, amal saleh. Karena tidak mungkin seseorang dapat beriman dengan benar tanpa ilmu, dan tidak mungkin seseorang dapat beramal saleh dengan benar tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, setelah dia beriman, beramal saleh, berilmu, apa itu? Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Apa namanya ini? Ad-da'watu ila Allah. Berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Berdakwah di jalan Allah, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Baru yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Allah berikan modal tuh.
Anda beriman butuh sabar, beramal saleh butuh sabar, menuntut ilmu juga butuh sabar, kemudian berdakwah di jalan Allah butuh lagi kesabaran luar biasa. Syahid bahasa kita. Yang ketiga, salah satu orang yang terlepas dari kerugian dunia akhirat, wa tawassaw bil haqq. Saling menasihati di dalam apa? Kebenaran. Itu dakwah. Maka siapapun dari kita, kata para ulama, paling tidak harus ada andil dalam dakwah Islamiyah ini. Gak harus jadi ustaz duduk di sini, enggak. Dakwah itu terbagi dua, kata para ulama, dakwatul khassah wa dakwatul 'ammah. Dakwah secara khusus dan dakwah secara umum. Dakwah secara khusus siapa itu? Ulama, warathatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi. Orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, para ulama, para asatidzah, para masyayikh, alim, orang yang berilmu itu dakwah secara khusus. Mereka menulis kitab, mereka ceramah di depan seperti ini mungkin, mereka mengajar manusia dan seterusnya. Itu dakwatul khassah, dakwah secara khusus, orangnya pun khusus kata para ulama. Tapi ada yang kedua, dakwah apa? Dakwatul 'ammah, dakwah secara umum. Siapa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, ayat ini kata para ulama secara khusus kepada para sahabat, jelas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini. Apa sifatnya sahabat menjadi umat terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman. Dan kata para ulama, ayat ini bukan hanya terkhusus secara umum, bukan hanya kepada para sahabat. Siapapun mereka yang menjalankan ketiga kriteria ini, insyaallah taala mereka bisa menjadi kuntum khairu ummah. Mereka bisa menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampakkan di atas muka bumi. Amar ma'ruf, nahi munkar, beriman ketika beramal nahi munkar. Apa itu amar nahi munkar? Dakwah secara umum. Dakwah secara umum. Kita melihat sesuatu yang nggak boleh nih, ini haram setahu saya, jangan. Itu dakwah, betul ya? Minimal dakwah kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita bagi laki-laki, subhanallah, bagi kewajiban bagi para kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Karena kepala keluarga yang sukses, yang berhasil, bukan hanya kepala keluarga yang bisa memberikan dunia sebanyak-banyaknya kepada anak istrinya, bukan. Tapi kepala keluarga yang sukses dan berhasil adalah kepala keluarga yang bisa menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Itu kepala keluarga yang sukses dan berhasil. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Melihat anaknya nggak sholat, wajib marah emang. Bukan boleh marah, wajib marah emang. Karena marahnya marah yang terpuji di situ. Bukan marah kemudian ditonjok macam-macam, enggak. Tapi marahnya karena Allah. Marah ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasul, itu wajib marah kan gitu. Ketika melihat mungkin istrinya keluar tidak pakai jilbab, harus marah loh itu, kalau enggak dayus, na'udzubillah. Nah itu dakwah ya Pak. Cuma kebayangkan kalau setiap kepala keluarga mendakwahkan dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah. Mereka berilmu tentang ilmu agama Allah. Mereka beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, mendakwahkan minimal kepada keluarganya. Oh luar biasa gampangnya dakwah, masya Allah. Mudahnya dakwah, nikmat banget itu, betul. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua dari kepala keluarga tersebut berilmu tentang ilmu agama Allah. Tidak semua dari kepala keluarga tersebut beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Tidak semua dari kepala keluarga tersebut mendakwahkan, mengajarkan anak istrinya dengan pendidikan ilmu agama yang benar. Subhanallah. Jauhnya kita dari apa? Dari sesuatu yang ideal disebutkan para ulama tentang masalah ini. Nah, karena ketika kita meninggalkan, kita balik ke sini, ketika kita meninggalkan dakwah secara umum, na'udzubillah min dzalik, Allah Azza wa Jalla akan berikan tadi hukuman secara qadari. Bukan hanya menimpa kepada orang yang pelaku maksiat tersebut, bahkan bisa kepada apa? Seluruh manusia terkena dengan itu. Alhamdulillah. Walaupun saya katakan tadi akan dibangkitkan sesuai dengan
amalnya masing-masing nanti di yaumul qiyamah. Tapi siapa yang mendapatkan hukuman di dunia? Ada pasti. Itu pentingnya seorang dakwah. Walaupun sekecil apapun sekecil apapun yang kita bisa bantu dalam rangka dakwah ini bantu. Contoh, ketika orang-orang Ansar suku Aus dan Khazraj datang ke Mekah untuk berhaji, maka mereka melihat Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Mereka ingat, oh ini yang dikatakan orang Yahudi, akan keluar Nabi, kami akan memerangi kalian, ini Nabi. Sebelum orang Yahudi beriman, kita beriman duluan. Maka berimanlah suku Aus dan Khazraj, kemudian terjadilah Bai'at Aqabah pertama. Betul? Tahu kalau Ibu? Sirapnya merah semua. Bai'at Aqabah pertama. Perjanjian untuk setia kepada Nabi SAW, beriman, dan seterusnya. Hanya beberapa orang, hanya sekitar 7 atau 9 orang. 7 orang masalah. Tahun depannya mereka sepakat akan datang lagi lebih banyak. Puluhan orang datang, terjadi Bai'at Aqabah kedua. Ketika Bai'at Aqabah pertama, Rasulullah SAW menyuruh Mus'ab bin Umair untuk ikut bersama mereka, ikut bersama suku Aus dan Khazraj ke kota Madinah, agar mendakwahkan manusia di kota Madinah dengan Islam. Mus'ab bin Umair kita tahu alim luar biasa, bertahun-tahun belajar bersama Nabi SAW. Tapi Mus'ab ini orang Mekah, nggak tahu medan di Madinah, betul ya? Maka Rasulullah SAW menyuruh memerintahkan As'ad bin Zurarah untuk jadi, kalau bahasa kita sekarang, network linknya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? As'ad bin Zurarah kan baru masuk Islam, nggak mungkin dakwah seperti Mus'ab, betul ya? Mus'ab dakwahnya khusus. As'ad bin Zurarah, apa yang ditugaskan Nabi? Mengetuk rumah orang di pintu Madinah. Masa ini orangnya supel. Jadi setiap ada As'ad, orang mau duduk, orang mau dengar di situ. Seru. Diperintahkan oleh Nabi, wahai As'ad, ketuklah setiap rumah di kota Madinah agar Mus'ab bisa berdakwah kepada orang di kota Madinah. Apa kata As'ad bin Zurarah? Ketika aku kembali ke Madinah, tidak ada satu rumah di kota Madinah kecuali pasti aku ketuk. Hanya apa? Ketika orang itu buka, As'ad, ahlan, masya Allah, ada apa? Sebentar, Mus'ab ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yang baca Quran siapa? Mus'ab. Baca Quran, masuk Islam. Yang dakwah siapa? Secara khusus, Mus'ab. Tapi yang ketuk siapa? As'ad bin Zurarah. Mus'ab tidak akan pernah bisa berdakwah tanpa As'ad. As'ad juga nggak bisa berdakwah tanpa apa? Mus'ab. Betul ya? Ini dakwah mutakamilah, saling melengkapi satu dengan yang lain. Pertanyaan, apakah hanya Mus'ab bin Umair yang dakwah? As'ad yang dakwah? Nggak bisa, betul ya? As'ad berdakwah dengan ketukannya kepada seluruh orang di kota Madinah. Mus'ab berdakwah dengan baca Al-Quran dan ilmunya kepada seluruh orang di kota Madinah. Sehingga apa yang terjadi? Nabi SAW belum sampai di kota Madinah, cahaya Islam sudah menyebar di kota Madinah luar biasa. Contoh kecil, ketukan, betul ya? Apa yang sudah kita bisa berikan kepada dakwah Islam ini? Harta, waktu, tenaga, pikiran, ilmu, atau apa? Subhanallah, kan gitu ya? Ini ketukan, bayangkan. Tapi ketukan itu menjadi saksi di hari kiamat, itu luar biasa. Ustaz misal, nggak bisa bikin apa nih flyer, betul ya? Apa yang akhirnya jadi bingung, kesulitan flyer, luar biasa. Subhanallah, betul. Bikin flyer, orang yang bikin flyer menyebarin kajian dari flyer tersebut, berapa orang yang baca flyer itu datang ke kajian? Ustaz, jadi apa? Para panitia kajian, masya Allah, jazakumullah khair, semoga Allah berikan mereka balasan. Kenapa? Karena tanpa diantaranya sama satu wasilah mereka, Allah berikan hidayah kepada orang-orang bisa jadi. Tapi ikhlas sekali itu karena Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun yang kita bisa sumbangsikan dalam dakwah ini, lakukan itu. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Tak boleh kita tinggalkan. Tak boleh hidupnya anani, egois. Nafsi yang penting saya, orang lain ngomong semua apa nggak ada urusan sana. Allah subhanahu al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar itu ternyata kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, di mana ketika kaum muslimin meninggalkannya, Allah Azza wa Jalla akan menghukum secara keseluruhan itu. Dari hukuman qadari, alhamdulillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan
lebih dijelaskan lagi pada pertemuan yang selanjutnya tentang hukuman qadari secara badaniyah, duniawiyah ataupun ukhrawiyah, subhanallah, ataupun qalbiyah dan badaniyah. Nah, disebutkan para ulama tentang masalah itu. Baik orang yang para pelaku maksiat tersebut atau kemudian secara umum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan terakhir, wa'ala hadhihi fa'tabir mafasid ad-dunub wa tudha'ifu darajatiha fil itham wal 'uqubat. Wallahu musta'an. Oleh karena itu renungkan kata beliau semua kerusakan akibat maksiat serta perbedaan derajatnya itu dari segi dosa dan hukuman. Di setiap dosa ada hukumannya masing-masing sesuai dengan perbedaan tingkat dosa tersebut atau bahkan tingkat kerusakan yang timbul dari dosa tersebut. Semakin parah tingkat kerusakannya, semakin parah dosa tersebut, maka hukumannya secara syar'i dan juga qadari pun akan semakin apa? Semakin parah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan tentang hukuman syar'i dan hukuman qadari. Insyaallah taala setelah ini kita akan bahas khusus tentang masalah hukuman syar'i, masalah kafarat dan seterusnya, dan juga tentang hukuman qadari. Allah taala a'lamu bis-shawab. Silakan mungkin Pak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, tadi saya separuh materi baru nyampe, mohon maaf. Insya Allah kurang lebihnya saya bisa nangkap, tapi ada yang menggelitik di pikiran saya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan saya kan sedang belajar, Ustaz. Artinya buah dari sholat yang khusyuk, sholat yang benar itu amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang, menyuruh diri dan orang untuk berbuat makruf dan mencegah orang dan diri berbuat munkar. Nah ini ada runtutannya, intinya sholat yang benar itu diantaranya selain amar ma'ruf nahi munkar dia berdakwah. Nah dakwah untuk mencegah yang munkar. Yang munkar itu kan istilahnya kalau yang saya sedang baca tuh taubat itu sesuatu hukum yang bukan hukum Allah. Hukum produk manusia, hukum produk setan. Nah yang paling penting yang saya pahami, apakah kan di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atiiu Allaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan Rasul dan ulil amrilah kalian bersama kalian. Artinya di sini ada orang yang mengatakan ulil amri itu ketika pemimpin cukup dengan Islam itu adalah ulil amri. Mohon dikoreksi kalau menurut saya yang namanya ulil amri itu ya dia taat kepada Allah, mencontoh Rasul, baru dikatakan ulil amri. Karena saya teringat pada surat 52 ya, yang Al-Fatir itu summa aurasna lazim nastafaina min ibadina wa minhum zalimul nafsin wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Nah, jadi Islam juga ada macam-macam tingkatannya. Ada yang di surat Al-Fatir itu Al-Quran diwariskan kepada orang yang terpilih. Dan di situ ada grade-nya, ada yang bersegera, ada yang pertengahan, dan ada yang yang baik, lebih cepat berbuat baik karena izin Allah. Nah pertanyaannya, ini yang penting, kita kalau berdakwah tuh hanya yang mana dulu? Apakah yang kita mengenal dulu yang yang istilahnya siapa yang disebut itu zalim ya? Siapa yang disebut togut itu? Nah karena kita sekarang ini banyak orang dulu melihat yang baik itu pemimpin A gitu. Ternyata Allah bukakan sekarang. Ya intinya saya mau menanyakan apakah dakwah itu yang seperti apa yang pentingnya? Karena kalau ibadah aja kan ibadah juga untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyatakan Allahumma arinal haqqa wa arina al-batila arinal batila wa arina al-haqqa. Itu aja Ustaz di koreksi atau saya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada diri kita semua agar meniti di jalan kebenaran, insyaallah. Ad-da'wah ila Allah, berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala itu jelas amrun 'azim, perbuatan yang besar dalam Islam. Perbuatan yang luar biasa besar.
Tapi untuk berdakwah di jalan Allah itu ada step by step, ada step-step. Tadi Allah menyebutkan dalam surat Al-Asr, surat yang kita hafal bersama insyaallah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian berdakwah, sabar. Lihat, Allah tidak langsung tiba-tiba berdakwah atau bersabar, tapi kemudian step yang pertama beriman, beramal saleh. Betul ya? Maka tidak layak orang-orang yang ketika dia mau berdakwah, dia nggak punya iman, nggak punya ilmu, nggak punya amal saleh. Ya stepnya dulu, iman, amal saleh, dakwah. Jadi saya katakan kalau ada iman dan amal saleh pasti di dalamnya ada apa? Ilmu, betul ya? Orang yang tidak punya ilmu tiba-tiba kemudian berdakwah, biasanya kata para ulama, madaratnya, merusaknya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada, bukan nggak ada, tapi biasanya kemadaratannya akan jauh lebih besar daripada apa? Manfaat. Maka ketika seorang ingin berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka step yang paling pertama dia harus berilmu tentang tersebut, tentang ilmu yang ingin dia dakwahkan. Dia harus berilmu bagaimana tariqat dakwah, bagaimana cara dia berdakwah. Sehingga dengan itu imannya benar, amal salehnya benar, dakwah. Itu yang pertama. Ada step by step. Yang kedua, dalam Islam ketika berdakwah itu dari yang terdekat terlebih dahulu. Allah mengatakan wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ayat ini turun perintah agar Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Yang tadinya 3 tahun secara sirriyah, secara sir, kemudian dakwah secara terang-terangan. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu ya Muhammad. Kepada siapa? Keluarga terdekatmu. Tadi Allah mengatakan ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Berarti yang paling pertama yang harus kita dakwahkan tidak lain tidak bukan ring satu kita. Ring satu kita. Siapa itu ring satu kita? Anak istri kita, keluarga kita, cakupannya kemudian luas, betul ya? Sampai kemudian ke seluruh manusia. Berarti yang kedua, ketika seorang berdakwah, maka harus dari apa? Yang terdekat dengan dirinya dulu. Kemudian kaidah dalam dakwah tidak bukan dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Dimulai dari diri kita, kemudian apa? Keluarga kita deh. Anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang paling wajib jelas. Karena yang Allah tanya nanti di hari kiamat, diri kita yang mas'ul di hadapan Allah kita pertanggungjawabkan, kemudian keluarga kita kan gitu ya. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah berubah suatu kaum selama mereka tidak merubah diri mereka sendiri. Allah katakan apa? Diri mereka sendiri. Maka ini suatu banyak orang semangat luar biasa, Masya Allah, bagus pada hakikatnya. Tapi semangat ini harus dibalut dengan ilmu. Semangat ini harus dibalut dengan ilmu. Karena hanya semangat, ilmu juga ada, bahaya. Nggak terkontrol semangat ini. Ilmu semangatnya nggak ada, nggak jalan. Kedua ini harus ada, ilmu dan juga apa? Semangat. Ketika seorang berdakwah di jalan Allah, maka tidak lain tidak bukan yang paling pertama saya katakan diri kita, keluarga. Karena itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Kan gitu. Allah tidak mengatakan dalam ayat itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpin mereka. Cari ayat itu subhanallah. Tapi yang Allah sebutkan apa? Sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Makanya para ulama mengatakan apa? Aqimu daulatul Islam fi qulubikum. Tegakkanlah daulah Islam itu di diri kalian. Allah akan tegakkan di atas muka bumi. Perkataan ulama subhanallah masalah hal tersebut. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan orang-orang zalim memimpin orang-orang zalim pula. Dari mana? Disebabkan dari hasil perbuatan mereka. Jadi maksudnya siapa? Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Rakyatnya sholatnya Senin Kemis,
yang memimpin insya Allah akan jauh seperti itu, subhanallah. Jadi jangan harapkan memimpin ini tiba-tiba saleh, tapi ternyata rakyat yang buruk. Makanya coba lihat, ada orang datang ke Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar tidak ada perselisihan seperti di zamanmu? Apa kata Ali? Iya, di zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti aku, di zaman aku rakyatnya seperti kalian, kata Ali. Subhanallah. Maksudnya di sini apa? Cerminan rakyatnya disebut oleh para ulama. Ini banyak orang yang nggak paham di sini. Jadi ketika rakyatnya zalim, rakyatnya ternyata jauh dari agama Allah Azza wa Jalla, di antara hikmah keadilan Allah juga naikkan seperti itu. Allah juga naikkan. Saya baca data yang sholat bukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu dari kaum muslimin, sholat 5 waktu dari kaum muslimin di negara kita itu hanya, kalau nggak salah saya 38%. Betul ya? Itu sholat 5 waktu, belum sholat berjamaah 5 waktu. Sholat berjamaah waktu nggak nyampe 10% kayaknya, subhanallah. Betul ya? Itu sholat yang kata Allah tiangnya agama, kata Nabi SAW tiangnya agama, itu rakyatnya tuh. Kemudian tiba-tiba mau Allah jadikan pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bisa, itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW lihat di Mekah, Rasul tidak mau ngambil tampuk kepemimpinan dari orang-orang Quraisy, karena di Mekah itu ada juga Darun Nadwah namanya. Kalau sekarang mungkin kayak MPR, DPR nih. Darun Nadwah di situ, para pembesar Quraisy gitu, ya, Rasul berdakwah satu persatu dari keluarganya dulu masuk Khadijah, teman dekatnya Abu Bakar masuk dan seterusnya. Dari Bilal bin Rabah antar budak dan seterusnya sampai 13 tahun nggak ada kans lagi untuk berdakwah. Allah wajibkan untuk hijrah. Hijrah baru beberapa tahun Allah jadikan apa? Bisa melakukan kota Mekah, membuka dari kesyirikan di kota Mekah itu, subhanallah. Dari mana itu? Step by step, satu demi satu. Diri kita, keluarga kita, diri kita, orang terdekat kita dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla dengan keadilannya pun akan berikan apa? Pemimpin seperti itu. Maka para ulama menyebutkan, Syekhul Islam menyebutkan apa? Di antara bentuk keadilan Allah, tidak mungkin tiba-tiba lahir pemimpin seperti Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, kecuali ketika rakyatnya memang seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla dengan keadilannya akan jadikan seperti itu pula pemimpinnya. Nah, ini pentingnya dakwah. Dari mana? Dari bawah. Nabi SAW 23 tahun. Itu guru terbaik. Jadinya apa? Murid terbaik, sahabat. Kan gitu. 23 tahun, apalagi kita. Dari mana? Dari atas nanti? Ya dari bawah pasti. Bagaimana tauhid mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana amal saleh mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka menjauhi dosa dan maksiat, terutama kesyirikan. Hasilnya Allah berikan tuh daulah Islamiyah di kota Madinah, bahkan bisa membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Sampai detik ini kita rasakan hasilnya. Dari mana? Dari bawah. Sama seperti orang bangun bangunan, yang paling lama bangun adalah fondasinya. Apa itu fondasi? Tauhid, akidah yang benar. Maka ke atasnya akan jauh lebih mudah. Dan panjang masalah ini, itu mungkin secara singkat ya. Silakan mungkin ada yang berjawab. Ikhwannya ada yang mau tanya? Ikhwan ada yang tanya mungkin, Bapak-bapak? Alhamdulillah, sudah kalau paham nanti ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita paham kalau orang yang tidak beramal muslim sekarang ada risiko katakan ada ya orang pada suatu daerah untuk laut. Cuma bagaimana kalau orang ini tidak bisa beramal ma'ruf nahi munkar karena khawatir akan keselamatan dirinya, Ustaz? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, melihat ra'a langsung jelas, bukan dhann, bukan ragu-ragu atau kemudian hanya kabar yang jelas, jelas kemungkarannya jelas, entah itu melihat dengan mata kepala atau mendengar dengan jelas beritanya.
maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya apa? Kekuasaan. Tadi kepala negara mungkin kepada rakyatnya, bos, misal bos perusahaan kepada bawahannya, karyawannya, kepala keluarga kepada apa? Bawahannya, itu dengan tangan. Fa'ilah yastati' bisa. Kalau dia nggak bisa dengan itu, dia nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan di bawahnya, maka ubahlah dengan lisannya. Hanya amar ma'ruf, nasihat, ngasih tahu dan seterusnya, berdakwah. Fa'ilah yastati' biqalbi. Kalau dia nggak bisa juga, maka dengan apa? Hatinya. Wadhalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau seseorang nggak bisa satu sama dua, maka yang paling minimal apa? Hatinya. Dia ingkari, jangan duduk di situ. Contoh, orang dalam majelis ghibah atau majelis ghibah, majelis ghasib, saya nggak ghibah Ustaz, dia diam betul, tapi dia melihatin, nasi, dengerin, tinggalin, gitu ya. Itu salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk menegakkan amalan nahi munkar dengan hatinya. Tinggalkan majelis ghibah itu. Jangan di situ kan kita. Tadi disebut bentuk itu. Maka itu pasti akan berdampak kepada orang di situ. Contoh, dia nggak bisa bilangin nih, kenapa? Umurnya di atas saya semua Ustaz. Ada kakek saya, ada siapa, ada uang kan gitu. Wah, saya ngasih tahu siapa saya. Tinggalin. Maaf ya, mau kamar mandi dulu. Jangan di situ. Itu diantara bentuk dengan hati. Kan kata para ulama di situ. Jadi tidak menyetujui itu dan jangan di majelis itu, kata para ulama. Nah, kalau tadi itu diantaranya, saya tahu nih, kalau saya beramar ma'ruf nahi munkar, keselamatannya bisa sampai nyawa, mungkin alhamdulillah keselamatan jiwanya, maka yang paling minimal dengan apa? Hati tidak kemudian menyetujui hal tersebut, mengingkarinya, dan juga tidak di dalam majelis perbuatan dosa tersebut. Dan itu memang ada pelajaran khusus tentang masalah tersebut. Ketika kita ingkar mungkar, mendatangkan kemungkaran lebih besar bagi diri kita, bahkan kepada umat, nggak boleh tegakkan. Makanya Nabi SAW ketika di Mekah, para sahabat disiksa semuanya. Itu harusnya ingkar mungkar, betul ya? Tapi nggak bisa. Kenapa? Umat. Apa yang Rasul bisa berikan? Doa kepada Allah. Sabarlah, wahai Abu Yasir. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian surga. Doa kepada Allah. Dan seterusnya gitu. Nggak bisa lemah. Tapi Nabi jelas mengingkarinya dengan hati, kemudian dengan lisannya dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkati pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.